Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali dapat berjumpa dengan Anda bersama saya Ergi Virgiati akan memandu pemirsa dalam program Dialog. Adapun tema yang diangkat dalam dialog kali ini ialah polemik pedagang berjualan di trotoar dan bahu jalan. Dan di studio kali ini telah hadir narasumber kita yaitu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tabalong. Apa kabar Bapak Tazrianur? Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak kembali ya Bapak. Bapak, baru-baru ini Satpol PP dan Damkar Tabalong kembali gencar melakukan giat tentang larangan berjualan. Betul ya Bapak ya, di bahu jalan dan juga di trotoar. Nah sebenarnya apakah ini memang aturan berjualan di trotoar dan bahu jalan itu sama sekali dilarang atau bagaimana nih Pak? Baik Ibu RG, jadi memang sesuai peraturan daerah nomor 8 tahun 2018 pasal 12 ya. Jadi memang di sana sudah jelas bahwa dilarang berjualan di atas trotoar, termasuk juga di bahu jalan. Nah, jadi memang itu tidak boleh karena memang kan peruntukannya kan trotoar itu untuk pejalan kaki. Nah, jadi kami menghimbau kepada para PKL ya, terutama yang angkringan kemarin kami tertibkan, itu kami tegur itu supaya jangan di atas trotoar dia untuk berjualannya. Nah, jadi terutama yang kami lihat kemarin kan yang kami tertibkan adalah lesehan dia kan di trotoar. Juga persis juga dekat lampu merah. Nah, jadi itu sangat mengganggu para pengendara lalu lintas karena berdekatan dengan lampu merah. Nah, jadi pertama itu, kedua juga dia lesehannya kan di atas trotoar. Yang notabene kan itu buat pejalan kaki. Nah, jadi kepada para PKL itu kami himbau agar dia sebenarnya harus menyediakan tempat untuk lesehannya itu jangan di atas trotoar. Iya, baik. Bapak, giat yang dilakukan kali ini bersifat himbauan atau memang sudah larangan nih Pak? Larangan sebenarnya udah, ya larangan itu. Jadi dilarang berjualan lah sudah di atas trotoar itu memang sudah jelas kan di peraturan daerah kita. Betul. Bapak, di mana saja lokasi yang menjadi fokus Satpol PP Tabalong untuk melaksanakan giat tersebut nih Pak? Jadi fokus kita kan sebenarnya di jalan protokol lah. Jadi kalau kita kita ambil di jalan dari Kelurahan Sulingan ya. Nah, Sulingan itu sampai ke Maburay. Itu kan kita anggap jalan protokol itu. Jadi itu kan selalu dilalui oleh lalu lintasnya padat juga kan, termasuk juga pejalan kakinya juga kan. Nah, jadi sepanjang jalan itu sebenarnya kita larang. Tidak menutup kemungkinan juga jalan-jalan lain juga ya kan di atas trotoar ya kita larang. Nah, cuman kebetulan kan memang di jalan Pangeran Antasari itu ya sampai ke Maburay sana kebetulan kan trotoarnya kan itu sudah yang baru kan dibangun. Nah, jadi sudah representatif, cukup lebar dan cukup nyaman untuk para pejalan kaki. Nah, itu. Kalau yang jalan-jalan yang lain itu kan kadang-kadang trotoarnya ada yang rusak segala sudah ya kan. Terus ada yang belum dibangun lagi trotoarnya. Nah, jadi kita masih toleransi kita. Jadi ya paling-paling kita tegur misalnya itu. Tapi kalau sudah ini trotoarnya sudah bagus sudah kan, representatif untuk pejalan kaki juga. Nah, itu yang dilarang. Kami larang untuk berjualan. Gitu. Nah, Bapak, bagaimana nih hasil dari giat yang telah dilakukan sampai saat ini? Apakah sudah mengalami kemajuan, sudah tertib atau memang masih ada pedagang yang boleh dikatakan bandel, Bapak deh? Memang kemarin kita alhamdulillah memang para pedagang itu ya cukup taat ya, mengerti dia dan dia sudah
terutama parkirnya dia sudah tertib ya kan. Nah, cuman kadang-kadang kita pantau lewat patroli, kita rutin ya, kita tetap kita pantau apa namanya. Tapi pada dasarnya mereka menaati aja apa yang himbauan kita kemarin. Gitu. Nah, apabila nih Pak ada yang melanggar aturan tersebut Bapak, apa sanksi yang diberikan kepada para pelanggar Memang tersebut? kalau sanksi itu kan sebenarnya kita hindari itu. Ya, kita hindari lah sanksi itu. Tapi kalau memang ada ya kita tertibkan, mungkin kita angkut lah dagangannya. Ya gitu. Tapi alhamdulillah semenjak kami di Satpol PP belum pernah lagi kami berbuat itu, mengangkut dagangannya apa segala macam itu. Jadi masih dalam persuasif, dan juga pedagangnya juga cukup taat aja. Taat dia. Kerjasama, betul. Gitu. Jadi dan ini kami harapkan juga jangan sampai kami menertibkan sampai mau mengangkut barang dagangannya itu kan. Itu kami juga tidak mau kan, karena sebenarnya kami tidak melarang orang berjualan ya kan. Tetapi ya kalau sudah melanggar larangan itu ya kita tertibkan. Bapak ya. Baik pemirsa, saya ingin bertanya mengenai upaya yang dilakukan agar pedagang yang berdagang di trotoar atau bahu jalan untuk taat aturan. Nah, tunggu jawabannya setelah iklan berikut ini, tetap di program Dialog. Kembali lagi pemirsa di program Dialog, dan kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Tazrianur nih. Bapak, apa yang dilakukan atau apa upaya yang dilakukan oleh Satpol PP Tabalong agar pedagang yang telah diimbau untuk tidak berjualan di trotoar agar taat dan tidak kembali berjualan di tempat tersebut nih Bapak? Baik Ibu RJ, jadi kita kan program kita kan itu patroli siang malam. Nah, jadi lewat patroli itulah kita selalu memantau pedagang kita PKL itu agar dia mematuhi aturan. Nah, jadi kalau memang misalnya dia ada yang tetap jualan, tetap kami himbau. Kami tidak tergesa-gesa untuk menertibkan. Ya, jadi kita himbau secara lisan, kemudian sampai ya 2 kali 3 kali misalnya kita secara lisan, nanti kita pakai surat teguran lagi itu, pakai SP1 SP2 misalnya itu. Jadi kita ya tidak langsung kita ya jadi kita usahakan, tapi kelihatannya masyarakat kita Tabalong ini terutama yang PKL, dia orangnya baik orangnya, jadi dia cukup kooperatif, cukup menaati aturan gitu. Asal kita kita beri pengertian. Ya, kami juga sifatnya kita humanis, kita persuasif aja, kita gak usah kita main kekerasan. Main angkut gitu ya Pak. Gitu. Nah Bapak, selain itu adakah alternatif atau solusi lain yang ditawarkan kepada pedagang yang berjualan di trotoar atau di bahu jalan ya Pak? Ya memang sebenarnya kan pedagang ini kadang-kadang dia kecenderungannya dia pinggir jalan jualannya kan. Dia cuman kadang-kadang tempatnya itu mepet kadang-kadang dengan trotoar. Akhirnya kan dia kayak angkringan itu. Akhirnya dia lesehannya kan di trotoar. Padahal semestinya dia cari tempat yang agak luas lagi kan. Agak luas yang supaya jangan lesehannya itu di trotoar. Dan untuk parkir kan memang di pinggir jalan itu memang boleh kita di tempat di pinggir jalan. Cuman kemarin yang kami tertibkan itu kebetulan dekat lampu merah. Nah itu masyarakat akhirnya keberatan. Masyarakat pengguna jalan keberatan karena dekat lampu merah. Sebenarnya boleh kita kan trotoar terus di bahu jalan untuk parkir. Nah itu silahkan aja itu. Nah
Cuman kami himbau kadang-kadang kami himbau masyarakat baik pedagang ini ya sebenarnya kalau memang tempatnya tidak memungkinkan ya jangan berjualan di situlah ya kan, atau mungkin cari tempat lain ya menyewa kalau misalnya tempat yang misalnya bagus untuk jualan, tempatnya luas ya apa namanya kalau bisa ya menyewa bisa juga kan. Ya kan, ya namanya kita untuk berusaha ya kan, untuk usaha jualan ya nggak salahnya lah kita menyewa tempat ya kan, tapi cukup luas untuk lesehannya gitu kan. Melanggar peraturan ya Bapak ya. Betul. Nah, Bapak berbicara tentang ketidaksesuaian ya Bapak ya. Nah, apa saja nih Pak dampak atau kerugian yang diakibatkan oleh keberadaannya pedagang yang berjualan di trotoar dan bahu jalan? Seperti tadi Bapak bilang katanya itu dekat dengan lampu merah kan bisa saja mengakibatkan kecelakaan Betul, mungkin dan lain betul, sebagainya. ya. Nah, selain itu apa saja nih Pak kerugian yang akan didapatkan nih, Iya. Pak? Terutama kan masyarakat sendiri itu Bu, masyarakat sendiri kan ya, dampaknya kan dia yang rugi masyarakat, terutama pejalan kaki ya kan, itu kan peruntukannya kan untuk pejalan kaki. Nah terus dipakai oleh apa namanya lesehan untuk yang jualan. Nah di situ sudah dampaknya kita. Kemudian juga untuk keindahan juga kan kurang indah kan kalau trotoar dipakai untuk ya kan untuk apa namanya berjualan. Jadi dari segi keindahan juga kurang bagus ya kan, juga untuk pejalan kaki juga kan. Baik Bapak, ini sebenarnya poin 4 dan 5 sudah terjawab oleh Bapak tadi, sudah komplit sebenarnya nih Pak. Tapi nih Pak, yang terakhir nih, sebelum kita masuk ke segmen ketiga Bapak, pendekatan atau persuasif yang dilakukan oleh Satpol PP Tabalong kepada para pedagang yang melanggar aturan tersebut Bapak tadi sebelumnya nih Bapak, bagaimana nih Pak? Oh iya, jadi kalau ada yang melanggar itu tadi Bu sudah artinya kami tetap bersabar ya kan, kalau ada yang melanggar tetap sabar, tetap kami beri pengertian ya kan. Jadi kita tetap lakukan dengan humanis kepada para pelanggar itu dan kami tidak keburu lah untuk menerapkan sanksi itu misalnya apa atau kita angkut dagangannya enggak. Jadi kita karena kita kan sifatnya harus ada himbauan dulu, kemudian ya kalau perlu kita buat surat peringatan ya kan itu. Nah, jadi kita jalan terakhir aja lah untuk yang menertibkan misalnya kita angkut itu jalan terakhir aja itu sebenarnya. Berarti memang pendekatannya cukup dekat sekali ya Betul, Bapak ya kepada betul. pedagang sehingga Iya. tidak mengakibatkan hal-hal yang sebenarnya tidak diinginkan juga ya Pak ya. Iya. Lebih nyaman gitu ya Pak ya, para pedagang juga. Dan tadi yang menurut Bapak disebutkan bahwa dari pedagangnya pun memberikan respon yang cukup luar biasa, tidak ada perlawanan dan lain-lain ya Bapak ya. Wah enak sekali ya Pak ya, kalau punya warga yang kayak gitu ya Pak ya, Iya. bisa bikin Tabalong tambah tertib berarti ya Pak ya. Betul. Baik, pemirsa kita jeda sebentar, kita akan kembali setelah iklan berikut ini tetap di program Dialog. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Dialog. Nah, Bapak, selain aturan untuk pedagang kaki lima nih Pak, atau angkringan, bagaimana? Ada masyarakat yang parkir di trotoar nih Bapak, atau di bahu jalan, apakah bisa Satpol PP Tabalong melakukan tindakan nih Pak, untuk para pelanggar tersebut Pak? Ya, jadi memang kan di trotoar itu kan untuk pejalan kaki, jelas sudah itu kan di pasal 12 Perda nomor 8 tahun 2018. Nah, jadi apa namanya, baik itu berjualan maupun parkir kan dilarang. Nah, itu jelas sudah di situ. Yang boleh parkir itu kan di bahu jalan. Nah, jadi apa namanya, kita tertibkan apa namanya, kita ya tadi kita himbau juga Bu, kita himbau, kita peringatkan gitu. Jadi kita nggak langsung misalnya kita apa namanya Diangkut motornya gitu ya Pak? Jadi kita himbau aja. Sama dengan PKL tadi kan, dihimbau, diperingatkan ya aja taat aja gitu. Ya, kemarin udah kita himbau juga yang parkir, termasuk juga yang parkir mobil itu kan.
parkir mobil di trotoar. Biasanya yang daerah-daerah Sulingan, Pembataan itu saya lihat memang ada yang parkir mobil juga ya. Ya itu memang menyalahi Bu, udah menyalahi dari perda kita. Iya. Sayang Pak, trotoarnya sudah indah ya Pak ya. Betul. Lalu Iya. dipakai untuk parkir. Aduh. Kita berbicara tentang target Satpol PP Tabalong ke depan nih Bapak. Mungkin ada rencana untuk memperluas giatnya atau mungkin bagaimana persiapan dari Satpol PP Tabalong untuk menghadapi IKN ke depannya nih Bapak? Baik Bu. Jadi kan kita ini kan Tabalong ini kan menghadapi apa namanya ibu kota Nusantara. Nah, jadi banyak persiapan-persiapan kita kan, ya, termasuk juga dari segi ketertiban dan keamanannya. Nah, jadi kami sudah jauh-jauh hari kita untuk persiapan menyambut IKN ini, ya kan, apalagi kita sebagai penyangga ibu kota, ya kan. Nah, jadi alangkah baiknya kita apa namanya sebagai penyangga ibu kota ini kita daerah kita Tabalong, terutama yang jalan protokol, ya kan. Nah, kemudian daerah apa namanya Mabuun, ya kan, itu alangkah baiknya kita tata kelihatan indah, tertib, nyaman, akhirnya masyarakat kita dan orang yang datang juga kan jadi senang melihat, waduh ini tertib nih, ya kan, indah nih. Dan orang dan ya, yang apa namanya dari Maburay sampai ke Sulingan ini kan jalan protokol, otomatis kan itu pintu masuk bagi orang-orang yang orang luar, ya kan, pintu masuk itu. Nah, dengan apa namanya indahnya kota kita itu kan jadi orang lebih tertarik sering jadinya datang ke tempat kita. Nah, jadi itulah sebabnya kita tata, ya kan, dari segi PKL-nya, kemudian dari parkirnya juga kami bersama-sama dengan Dishub, ya kan. Nah, kita bersinergi menata kota kita itu supaya lebih indah, ya kan. Nah, jadi kita itulah tujuan kita, karena kita tahun depan kan kita sudah apa namanya ibu kota kita kan di sana di Kaltim, ya kan. Nah, jadi kita harus berbenah diri nih sebelum jadi ibu kota. Nah, itu jadi kita menyambut dengan apa namanya harus persiapannya lebih matang. Betul sekali Bapak, dan sekarang kalau misalkan kita melihat di seputaran jalan juga lebih indah ya Pak ya, dengan lampu-lampu kota, lalu ada kursi-kursi taman di pinggirnya itu ya Bapak ya, itu juga mungkin jadi salah satu indikasi untuk mempercantik dari kota Tabalong ini Bapak. Nah Bapak, terakhir sebagai pelaksana tugas dalam ketertiban umum Bapak nih, apa harapan Bapak kepada masyarakat khususnya kepada para pedagang yang berjualan di trotoar atau di bahu jalan nih Bapak? Ya, jadi kami himbau ya kesadarannya kepada para pedagang PKL ya, untuk ya jangan menempati trotoar ya, untuk juga kepada pedagang-pedagang yang lain juga, ya kan, ya kita harus kalau memang tidak ada tempatnya di jalan protokol tadi ya kita harus pindah lah, harus pindah cari tempat yang bisa memungkinkan untuk jualan. Kami prinsipnya tidak melarang orang jualan, ya kan, tetapi kita menata supaya lebih indah, tertib, nyaman juga. Jadi harapan kami itu kepada para pedagang atau PKL. Baik, terima kasih Bapak. Tidak terasa perbincangan kita kali ini telah berakhir. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Tazrianur atas waktunya di program Dialog Bapak. Terima kasih banyak. Semoga dilancarkan giatnya, semakin sukses Satpol PP Tabalong Bapak. Amin. Saya Ergi Firgiati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan program Dialog yang dapat diakses melalui aplikasi TV Tabalong di handphone Android dan iOS, serta juga dapat diakses di YouTube program TV Tabalong. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.